Tapi nggak sakit perut Jadi habis makan nasi sana? enggak lah, enggak sampai sakit perut. Jadi yang sakit perut itu kalau duitnya habis. Jadi Ah! Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Kak, sekarang jam berapa sih di sana? sekarang jam 11.21. Berarti tengah malam dong ya? Pagi Oh, siang. 11.21. Siang ya? Siang. Hmm, Sebelum duhur. oke, Biasanya berarti sekitar 5 jam. buka puasa masih lama. Aku di sini udah buka puasa sejam lagi. Iya, karena udah jam 4 lewat 22 menit nih waktu Indonesia gitu. Semenap nanti buka puasa pukul 17 lewat 22. Pas kan? Kurang sejam gitu. Nah, Kak, sekarang cerita dong. Kak Hidayah tuh ngapain sih di Hongaria? Saya sedang studi lanjut di sini, sedang kuliah di kampus University of Szeged namanya. Ambil studi lanjut. Kok bisa linknya ke sana Ya, gitu? ya dulu saya nyoba daftar-daftar gitu ya, beasiswa ke beberapa negara gitu. Setelah berulang kali itu sekitar 13 kali saya itu daftar beasiswa ke luar negeri ke berbagai negara. Itu gagal dan yang terakhir itu keterima di sini. Jadi Wah. untuk studi lanjut. Oke, sahabat kreatif, ini pembelajaran nih dari kisahnya Kak Dayat gitu. Kalau misalnya kita memperjuangkan sesuatu gitu, nggak cukup tuh 1 atau 2 kali. Kak Dayat tuh 13 kali, 14 kali baru keterima. Sama kayak Albert Einstein, dia percobaannya beratus-ratus kali tahu. Kamu nih gagal sekali, udah keok. Jadi itu nggak perlu ditiru ya. Kak, ngambil jurusan apa di Hongaria? Saya ngambilnya jurusan Doctoral School of Education di sini. Hmm, Di khusus pendidikan begitu. Karena kalau di bedanya di Indonesia dengan di sini, kalau di Indo itu kalau misalkan kamu mau kuliah S2 misalkan ya atau S3 ada jurusan pendidikan, misalnya pendidikan biologi, pendidikan matematika, bahasa Inggris, kimia. Kalau di sini nggak ada. Kalau biologi ya biologi gitu, kimia ya kimia, matematika nggak ada pendidikannya. Jadi pilihannya ya murni atau pendidikan secara umum. Cuma nanti konsentrasi risetnya di area tertentu, kayak misalkan mau riset di matematika, kimia atau fisika, bahasa Inggris sembarang. Gitu. Kak, temanmu banyak nggak di sana yang teman-teman dari Indonesia gitu? Kalau di sini di kota saya itu ada sekitar mungkin 12 kayaknya, 12 orang. 12 orang. Jadi mahasiswa Indonesia di sini di kota saya. Muslim semuanya? Ada yang Muslim, ada yang enggak. Jadi kan yang daftar enggak hanya Muslim, jadi Iya. macam-macam begitu. Tapi kalau di flat saya sekarang saya tinggal sama orang Indo itu ada 2 orang teman sama-sama dari Indonesia tapi mereka dari Lampung. Dan ini per tanggal 1 kita misah itu, sewa flat sendiri-sendiri. Oh gitu. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Ya karena faktornya teman saya kan mau bawa keluarga tuh dari Indonesia. Jadi nggak boleh di sini tuh kalau sewa flat terus bawa keluarga ada orang lain. Nanti gagal itu. Jadi ribet administrasinya. Oh gitu, oke. Jadi istilahnya tuh sahabat kreatif kalau di tempatnya Kak Dayat nih, kalau di sini bilangnya kos-kosan, di sana tuh flat gitu. Oh iya betul. Kan? Ya. Nah, jarak tempuh nih dari flat ke kampus jauh nggak?
Kalau dari kampus, ini juga ya, kalau di Indonesia bedanya sama kampus di Hongaria. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya satu komplek itu kampus gitu ya, terus ada pagarnya gitu ya. Iya. Terkadang kalau kampusnya punya 2 gedung, misalkan beda lokasi, tetapi masih satu kompleks. Di sini itu menyebar begitu. Jadi satu kota di berbagai sudut itu tiba-tiba kamu ke sudut kota ada gedung fakultas ini, jadi nggak satu komplek begitu. Oh. Nah, kebetulan kalau dari flat saya ke kampus nih, tempat kuliah saya itu sekitar 10 menit, jadi cukup dekat. Kebetulan saja itu. Tapi bagi teman-teman jurusan lain itu beda-beda. Jadi kadang nggak bisa nggak kenal itu, meskipun bisa saja nggak dekat sama mahasiswa Indonesia karena lokasinya kadang berjauhan. Jadi ada di berbagai sudut kota tempat kuliahnya. Oke. Jadi nggak satu komplek. Ih, menarik juga ya Kak. Jadi kalau misalnya kayak jurusannya Kak Dayat nih di pendidikan gitu, ada di range A gitu. Bisa aja untuk misalnya matematika itu ada di range B, atau kalau misalnya gampangnya nih sahabat kreatif kita bagi per desa deh gitu. Ada di desa A, ada di desa B gitu. Dan format yang seperti ini bisa jadi memudahkan sih untuk mahasiswa-mahasiswa dengan lingkup yang terbatas gitu. Tapi kalau Kak Dayat kan kuliahnya pernah dong di Indonesia, kuliah kayak S1 di Indonesia dong ya. Bedanya gitu ketika dapetin kampus dengan peta lokasi yang seperti ini. Awalnya pusing nggak? Ya bisa begitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu kaget begitu, cuma memiliki perbedaan yang sangat jauh. Mungkin karena riwayat perpindahan itu. Jadi kan kalau dulu saya di Sumeneb kan pertama dari SMA Muhammadiyah, kemudian pindah kuliah di Surabaya gitu ya. Itu kan mengalami budaya yang berbeda. Sampai di sini juga berbeda. Terkadang pertama kali itu sampai nyari kelas saya itu sama nyari fakultas saya itu juga bingung gitu. Saya ngikuti peta, ngikuti peta ya. Yang mana ini fakultas saya gitu ya. Jadi keliling sama teman-teman itu. Jadi ada gedung pink. Wah, ini gedung kuliahnya kayaknya yang pink begitu. Terus setelah lihat ternyata nggak di situ gedungnya, beda lagi. Jadi muter-muter begitu nyari gedung kuliahnya. Nah, jadi ciri bangunannya di sini itu sangat eksotis sekali. Jadi kalau di Indo kan bangunan itu sangat modern ya, ciri modern gitu. Tapi kalau bangunan kampus Eropa itu sangat klasik gedungnya itu. Bahkan dari luar itu kayak nggak gedung kuliah gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, peralatan dan yang lain kelas modern. Tapi kalau dari luar itu nampak sangat klasik gitu. Harry Potter banget ya. Betul. Jadi aku udah ngebayang nih sahabat, gedung-gedungnya dengan atapnya yang menjulang tinggi gitu. Terus ya, tapi sekarang isinya udah modern, nggak penuh dengan magic pas seperti kamu lihat di filmnya Harry Potter, nggak kayak gitu. Oke, nah Kak, susah nggak dapetin makanan yang nggak cuma sesuai dengan lidah Indonesia, tapi juga karena kan kita Muslim nih, yang halal juga Kak? Betul. Nah, kalau makanan halal di sini ada beberapa restoran itu yang dari Turki utamanya. Karena sejarahnya Hongaria itu punya hubungan sejarah dengan Turki dulu ketika Kekaisaran Ottoman. Jadi ada satu kota namanya kota Pécs, di situ ada bekas masjid Muslim zaman dulu. Jadi ketika kekuasaan Turki sampai sana atau kekuasaan Ottoman. Nah, makanan-makanan halal yang di Hungaria utamanya itu berasal dari Turki. Jadi nama-namanya misalkan ada nama restoran Troya, ada restoran Kale, yang paling terkenal itu Donadone. Di situ makanan halal semua. Nah, jadi kalau kita belanja atau beli-beli di sana, misalkan pertama kali saya sampai, belilah kebab. Nah, kalau kita di Indonesia itu ada kebab 17 ribuan gitu ya.
kecil itu. Kalau di sini kebab itu sekitar 700 sampai 1000 foreign, sekitar 50.000, sekitar 50.000 uang Indonesia. Dan gedenya itu segede betis saya itu, gede banget itu. jadi gede banget itu. Jadi makan itu pertama kali makan separuh aja itu nggak habis itu, bisa berhari-hari punya. Kak, Dan itu mungkin disesuaikan loh. Kenapa di Indonesia kebabnya tuh kecil-kecil gitu, yang ukuran minimalis, yang jumbo aja itu nggak sejumbo yang diceritakan sama Kak Dayat. Ya disesuaikan paling ya. Mungkin orang-orang Hongaria makannya porsinya segitu kali ya. Ya. Dan mereka kan juga nggak makan nasi tuh. Jadi biasanya penggantinya nasi kan kentang sama roti. Jadi pertama kali saya ke restoran doner itu, restoran halal kan ada gambarnya nasi sama ayam gitu ya. Nama menunya Troyatol gitu ya. Atau burjotol atau burjotol namanya. Nama nasinya itu ya. Aku pesenlah itu. Gambarnya nasi. Setelah saya terima, kok nggak ada nasinya ya, kentang gitu ya. Jadi isinya itu kentang sama daging sapi disuir-suir begitu. Kan ada saladnya gitu, dan porsinya sangat gede banget itu. Jadi nggak muat itu perut. Itu bisa dibuat makan orang Indonesia 3 orang itu kalau baru sampai. Nah, setelah itu ketika balik lagi saya pesan itu kayaknya harus menegaskan. Jadi saya tegaskan ke pembelinya, ke pedagangnya itu ya, ke waitersnya atau pelayannya, saya bilang saya butuh yang nasi gitu ya. Nah, saya butuh nasi gitu. Jadi saya bilang rice ya. Jadi bukan potato, saya bilang. Jadi akhirnya baru itu loh nasi. Nasinya cirinya biasanya kadang setengah matang gitu loh. Nasinya. Tapi nggak sakit perut habis makan nasi sana? Enggak sampai sakit perut. Jadi yang sakit perut itu kalau duitnya habis. Jadi kalau duitnya habis bisa sakit perut itu. Nah, yang kedua, ayamnya itu kalau di makanan halal tuh gede banget itu. Jadi tapi orang-orang sini mungkin karena makan porsi besar itu mungkin 1 kali makan ya mereka. Jadi gede banget gitu. Jadi nggak tahu kok bisa kuat mereka. Kalau saya itu sampai sekarang belum kuat itu langsung 1 porsi. Oke. Menyesuaikan Kak, menyesuaikan. Oh iya betul. Berarti Kak Dayat selama di sana tuh jarang makan nasi dong? Saya beli nasi itu di sini ada toko kayak Alfamart, Indomaret itu namanya Spar. Di Hungaria itu namanya Spar. Nah, di Spar itu ada beras yang dijual kiloan. Jadi biasanya orang-orang Indonesia makan nasi, kalau saya sih 1 kali sehari itu makan nasi untuk siang doang. Sisanya ya kalau malam, kalau pagi yang makan roti pakai selai gitu, terus digoreng gitu ya. Aduh, akhirnya udah orang Eropa banget ya. Iya, jadi bikin roti bakar. Kalau lupa itu jadinya bukan roti bakar lagi, tapi roti kebakaran gitu. Jadi kadang sulit bedakan ini roti bakar apa roti kebakaran gitu. Oke. Yang namanya orang Indonesia itu dimanapun berada nih, katanya sahabat emang nggak bisa lepas tuh dari yang namanya nasi. Kalau misalnya kita makan belum ada nasinya, itu belum makan. Pernah Belum dengar kayak makan. gitu kan ya Kak? Setuju kan? Betul itu. Roti itu ngemil doang, ya kan? Roti ngemil doang, pizza itu ngemil doang. Kentang itu ya ngemil gitu ya, bukan makan. Oke. Tapi so far nggak sulit lah ya Kak nemu kayak makanan-makanan yang itu halal gitu. Tapi kalau untuk testingnya sesuai nggak? Sama nggak dengan yang Kak Dayat rasakan? Sama nggak dengan masakan Indo? Kalau yang bikinan sendiri jelas lah terasa Indonesia sekali. Kan gampang tuh, misalkan nggak punya bumbu kan, mahasiswa Indonesia biasanya udah dikasih tahu sama senior
Kalau ke Hungaria bawalah bumbu-bumbu gitu. Jadi ada yang bawa bumbu, ada yang bawa cowek begitu ya. Terus cabai-cabai kering tuh dibawa semua tuh. Tapi kalau udah habis, bumbunya habis, ya udah makan nasi sama telur goreng aja setiap hari itu. Iya, telur ceplok. Bisa-bisa 1 minggu itu telur terus gitu. Telur terus. Tapi telurnya sama kan? Sama, telurnya sama. Cuma di sini ada nggak tahu berapa macam itu, ada telur yang saya suka itu agak gede, warna hasilnya itu kuning, sangat kuning ininya. Saya nggak tahu telur apa itu. Oh, jangan-jangan Jadi, itu telur ayam Arab mungkin saja ya. atau ayam Tapi Turki. jadi telurnya kuning gitu. Nah, di sini ada toko lagi yang menjual khusus halal, namanya itu kayak Kohinoor misalkan namanya itu. Di situ sudah ada tulisan bumbu Pakistani, bumbu Arabik, bumbu Hindustan, misalkan bumbu Asia gitu. Dan kecap ABC itu ada, kecap ABC. Indomie jangan-jangan juga ada? Iya, Indomie itu tapi mungkin bukan dari Indonesia langsung, namanya Indomie. Kabarnya itu Indomie punya pabrik di negara lain, jadi dari negara lain. Rasanya mirip dan ada juga nasi kebuli ya, beras mati begitu. Jadi bumbunya ada. Nah, pernah saya itu beli, tak bela-belain ke Budapest itu, beli pecel. Bumbu pecel itu harganya 800 forin atau sekitar 40 ribuan begitu. Wow. Satu biji, satu kotak kecil gitu. Yang di sini 5.000. Iya, yang kecil itu sekitar 40 ribuan gitu.